Setelah minggu lalu kita mendapatkan firman yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Gi mengenai apa? Masih ingat? Mujizat apa kemarin? Minggu kemarin membahas tentang apa? Balik masalah dan mujizat. Ya, membahas tentang kisah Tuhan Yesus melakukan satu mujizat yang berada di Kana, ya. Perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Pada pagi hari ini kita juga akan membahas sedikit tentang permasalahan di dalam kehidupan kita. Dan jika masih ingat pada firman yang saya sampaikan di bulan kemarin, ya, bulan kemarin, yaitu kita membahas tentang seorang perwira yang datang kepada Tuhan untuk penyembuhan hambanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya banyak orang sudah mengerti, bahkan banyak orang sudah melalui kehidupan seperti ini, dan bahkan saat ini pun orang juga masih mengalami keadaan seperti ini, ya. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kehidupan orang percaya versus dengan kepercayaan orang. Kebanyakan orang menganggap ketika dia mempercayai sesuatu, dia merupakan bagian dari kepercayaan tersebut. Tetapi ternyata di dalam kehidupan orang percaya ada sebuah perbedaan di antara orang percaya dan kepercayaan orang. Banyak orang yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, bahkan sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat, tetapi mereka bukan orang percaya. Tapi kalau kita disebut orang percaya, tentu saja kita juga mempercayai apa yang dipercaya oleh mereka, tapi kita mempercayai di dalam kehidupan. Kita buka saja di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini nanti kita mengerti ternyata Tuhan melakukan mujizatnya kembali. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja, mujizat itu berdampak bagi murid-muridnya dan kehidupan kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Maka dari itu kita akan membahas yaitu Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan saudara-saudara menyimak dan memperhatikan firman Tuhan yang dibacakan pada pagi hari ini. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita langsung terfokus terhadap ketika Tuhan Yesus menghardik angin dan air. Ketika taufan yang datang daripada di saat mereka menyeberangi danau Galilea itu, mereka merasa, wah, luar biasa ya, Tuhan berkuasa atas angin dan air. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kehidupan orang percaya bukan hanya sampai level percaya kepada kepercayaan orang. Ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Segala sesuatu daripada kehidupan orang percaya selalu dimulai daripada Tuhan Yesus. Apapun
aspek kehidupan kita selalu dimulai daripada Tuhan Yesus. Karena orang percaya mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan Yesus, maka dari itu segala sesuatu yang diperbuat daripada orang tersebut, meskipun apapun yang kita pikirkan, mungkin kita gagal, mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik, itu semua datangnya dari Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, bertolaklah, marilah kita bertolak ke seberang danau. Kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, kita bakal mengerti ternyata Tuhan Yesus menyeberangi danau Galilea untuk pelayanan ke satu daerah yang dinamakan Gerasa. Jika pernah membaca firman Tuhan ini, kita akan menemukan ternyata nanti Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan setan-setan itu masuk kepada babi dan jatuh ke jurang. Itulah kisah daripada kisah ketika Tuhan Yesus datang ke Gerasa. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, dikatakan marilah kita bertolak ke seberang danau. Segala sesuatu kehidupan orang percaya selalu dimulai daripada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus yang memulai kehidupan kita, kita patut hidup bersama Dia. Poin yang pertama yang saya katakan di sini, Yesus memulai untuk hidup bersama. Kehidupan orang percaya harus hidup bersama Tuhan Yesus. Jika Tuhan menghendaki hidupmu sebagai seorang pengusaha, berarti kita harus hidup bersama Tuhan Yesus sebagai usaha. Jika Tuhan menghidupi kita hidup sebagai hamba Tuhan, ya kita hidup bersama dengan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dan jika kita berada di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Tuhan ingin yang terbaik dalam kehidupan kita. Jika kita membuka di pasal yang lain, di kitab yang lain, di Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Banyak orang berpikir, aku mempercayakan hidupku kepada Tuhan, seakan-akan dia percaya bahwa dia yang berdampak kepada Tuhan. Salah. Justru terbalik, bahwa Tuhan dululah yang memiliki kita. Makanya itu Tuhan berdampak di dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya harus hidup bersama Tuhan Yesus. Entah itu dalam keadaan yang baik, entah itu dalam keadaan yang mungkin kita anggap tidak baik, itu semua kita harus lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Jika kita menyanyi Allah itu baik, sungguh baik bagiku, pada saat itu juga kita terkena sakit. Kalau kita terkena sakit, jangan kita beranggap Tuhan, kenapa kau tidak baik dalam hidupmu? Lalu pujian yang kita nyanyikan tadi percuma. Berarti kita menganggap Allah bisa tidak baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Allah itu baik dalam kehidupan kita, maka kita berpikir segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu pasti baik adanya. Makanya itu di dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-22, Tuhan Yesus memulai pelayanan kepada murid-muridnya, dikatakan marilah kita bertolak ke danau. Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melayani. Di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup seperti apa? Kita hidup sebagai pengusaha, kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan. Itu hanya bisa dilakukan jika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, dikatakan di situ, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taukan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mungkin kita mempunyai pengalaman hidup yang saat ini mungkin lagi enak-enaknya. Wah, segala sesuatu tercukupi, keluarga dalam keadaan yang baik. Seakan-akan Tuhan ya tertidur santai, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Tapi dikatakan apa di sini? Sekonyong-konyong turunlah taukan ke danau. Siapa yang menyangka COVID-19 ini datang di dalam kehidupan manusia? Gak ada yang tahu kan? Tiba-tiba semua kena. Segala aspek di dalam kehidupan semua. Banyak orang, banyak hamba Tuhan yang berkata, seakan-akan Tuhan Yesus tertidur. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang terjadi.
Ya, dikatakan hidupnya pertama tenang, dikatakan di ayat yang ke-23, dan ketika mereka sedang berlayar, berarti mereka sedang dalam keadaan yang baik. Lalu dikatakan Yesus tertidur. Sekonyong-konyong datang taufan. Sekonyong-konyong itu apa sih? Tiba-tiba. Gak ada yang tahu kan? Permasalahan selalu datang dengan keadaan yang tidak diketahui oleh manusia. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba datang COVID, ya. Dan kita berkata, Tuhan, kok tiba-tiba ada keadaan seperti ini? Kok tiba-tiba ada masalah seperti ini? Firman Tuhan minggu yang kemarin dikatakan, justru kalau permasalahan itu datang, Tuhan menyatakan di dalam kehidupan kita kekuasaan. Seperti yang dikatakan Paulus, duri dalam daging, justru dalam kelemahan pula kuasamu bekerja. Di sini terjadi, taufan terjadi, datang di dalam kehidupan kita. Taufan datang waktu mereka sedang berlayar. Dikatakan selanjutnya, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ternyata permasalahan itu membuat mereka dalam keadaan yang bahaya. Mereka bisa saja binasa, bisa saja mati pada saat itu juga. Ayat yang ke-24 inilah respon daripada murid-muridnya, dan juga merupakan kebiasaan respon daripada orang percaya di dalam kehidupan ini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru kita binasa. Firman Tuhan yang kemarin yang mengatakan kepada kita bahwa ketika ada masalah, yang harus pertama kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Sudah benar gak kira-kira respon daripada murid-murid? Benar kan? Datang kan kepada Tuhan? Benar. Datang kepada Tuhan? Benar. Tapi ayat yang selanjutnya itulah yang biasanya dialami oleh orang percaya. Katanya, guru kita binasa. Seakan-akan mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya di dalam kehidupan kita, dan mereka meyakinkan bahwa Tuhan kalah di dalam kehidupannya. Seakan-akan kita meremehkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah dan kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup menghadapi ini, dan aku percaya kita tidak bisa menghadapi ini, berarti kita mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan tidak bisa menjawab permasalahan kita. Kebanyakan orang percaya hidup dalam keadaan seperti ini. Mereka percaya, mereka datang kepada Tuhan. Sudah benar responnya, datang kepada Tuhan. Tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengatasi masalah mereka. Ditunjukkan dengan apa? Ketika orang percaya mengalami permasalahan, yaitu sampai stres, sampai depresi yang begitu berat. Kemarin ketika saya membaca koran sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, di situ selalu di koran Tribun itu ada tokoh ya yang selalu dimasukkan di halaman pertama. Tokohnya itu merupakan seorang dokter daripada rumah sakit jiwa yang ada di Semarang. Dia mengatakan pada saat ini banyak orang, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia mengakhiri hidupnya bunuh diri gara-gara dampak dari COVID-19. Padahal mereka tidak terkena penyakit itu, tetapi karena dampak daripada aspek yang lain yang menyinggung kehidupan mereka, mereka bisa mengakhiri hidupnya. Jika itu merupakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sangat disayangkan. Berarti mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa menanggulangi setiap permasalahan dalam kehidupan mereka. Lalu setelah dikatakan kita binasa, di ayat selanjutnya, ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Meskipun kita saat ini mungkin berbicara dalam hati kita, Tuhan seakan kok kamu tidur ya Tuhan. Dampak luar biasa terjadi dalam kehidupanku, bahkan dunia sampai sekarang ini. Kenapa tidak ada jawaban dari Tuhan? Tapi sebelum Tuhan Yesus dijelaskan daripada muridnya, mereka hanya berkata, guru kita binasa. Yang dilakukan Tuhan Yesus daripada ayat ini, dia tidak bertanya ada apa. Dia langsung bangun dan menghadik angin dan air itu dari Tuhan.
Maka kita bicara kepada Tuhan kita, permasalahan kita, apapun problem yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu lebih dulu. Dan Dia tidak perlu bertanya kepada kita bagaimana cara menangani kita. Tuhan sudah tahu problem. Makanya Dia langsung bangun dan langsung menghadap angin dan air itu, dan air semua reda, semuanya kembali tenang, semuanya kembali enak. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan sanggup memenuhi semua apapun yang kita butuhkan, yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang kedua adalah, jika permasalahan itu datang dalam kehidupan kita, bagaimana respon? Apakah respon kita hanya datang dan justru tidak percaya bahwa Tuhan tidak dapat melakukan segala sesuatu itu, atau justru kita datang dan kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya dan menanggulangi masalah? Jangan kita terlalu fokus terhadap masalah kita. Seorang dosen saya pernah mengatakan seperti ini kepada saya, dan juga teman-teman saya yang ada di kelas di waktu mereka mengajar. Waktu itu pelajarannya mengenai tentang bidan, atau bidan itu adalah penyesat dalam kekristenan. Dia berkata seperti ini, untuk mengetahui kesesatan dari penyesat, kita tidak perlu belajar daripada penyesatan itu, bagaimana teori mereka, bagaimana mereka mengeluarkan pengajaran mereka, tidak perlu. Kita pelajari saja kebenaran Alkitab dan segala sesuatu kebenaran yang ada di dalamnya. Jika kita tahu kebenaran yang ada di dalam Alkitab, kita pasti tahu bahwa mereka adalah penyesat. Daripada penggambaran ini, saya gambarkan ini, daripada kita fokus terhadap masalah itu, kita fokus kepada Tuhan saja, karena Tuhan adalah sumber kebenaran dan sumber segala sesuatu yang kita rindukan. Jangan fokus kepada masalah. Kalau kita butuh duit, kita memang perlu bekerja, tapi kita juga fokusnya pada Tuhan. Jika kita dalam keadaan permasalahan yang rumit, jangan kita fokus pada permasalahan itu, fokuslah kepada jalan keluarnya. Jalan keluarnya siapa? Sekali lagi saya katakan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak mungkin justru itu yang dikerjakannya. Kalau segala sesuatu mungkin dan manusia bisa mengerjakannya, Tuhan tidak perlu bekerja, karena kita bisa melakukannya. Tapi justru kalau kita tidak bisa bekerja, justru Tuhan yang bekerja. Makanya itu kita lakukan bagian kita. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, lakukan bagian kita, berusaha. Kalau kita ingin menjadi hamba Tuhan, lakukan bagian kita, belajar firman Tuhan. Kita sekolah Alkitab, itu bagian kita. Yang menyempurnakan di dalam pemikiran kita siapa? Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Kalau kita ingin menjadi sesuai harapan kita, kita fokus kepada apa yang kita inginkan. Tuhan yang akan menyempurnakan. Poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, yaitu ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Penulis daripada kitab Lukas pasal yang ke-8 ini adalah seorang tabib atau seorang dokter yang sangat cermat dan pintar pastinya. Dia merupakan seorang yang menulis daripada pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dan 25 ini dengan ayat yang sangat cermat. Dikatakan di situ, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Di sini Lukas ingin menekankan kepada pembacanya bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus 24 jam dalam kehidupan keseharian mereka, dan mereka telah mengalami mujizat yang begitu banyak dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, di manakah kepercayaan? Bukankah murid-muridnya juga melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus dibaptis dan terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Harusnya murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Harusnya kita mengikut Tuhan selama hidup kita. Mungkin dari kecil, dari lahir kita sudah menjadi seorang Kristen. Kita sudah percaya selama berpuluh-puluh tahun di dalam kekristenan kita. Tetapi mengapa kita dikatakan di manakah kepercayaan?
Ini sebenarnya suatu tamparan yang ingin disampaikan oleh Lukas kepada orang-orang percaya pada masa kini. Mengapa kamu tidak percaya meskipun kamu tahu bahwa Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan? Ya. Pengujian yang dilakukan Tuhan itu selalu melalui permasalahan. Ya. Orang sabar itu selalu akan diuji dengan orang-orang yang tidak sabar. Pasti. Bagaimana orang bisa dikatakan sabar? Dengan orang-orang dikumpulkan dengan orang-orang yang emosi, dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak sabar. Jika dia bisa melewati hal itu dan dia tetap keadaan sabar, dia bisa dikatakan orang sabar. Saya pernah mendapatkan satu ilustrasi dari mama saya. Dia berkata tentang kesetiaan. Jika ada sepasang suami istri dikatakan setia, itu bukan saat ketika mereka hanya cinta satu sama lain. Nah terus gimana misalnya? Dia mengatakan istilah kesetiaan itu seperti ini. Jika ada seorang istri dan seorang suami, dan seorang suaminya ini menonjol, dia disukai banyak orang, dia disukai oleh banyak wanita yang tertarik kepada suaminya ini, tetapi dia tetap setia kepada istrinya ini, dia baru bisa dikatakan setia. Tapi kalau suami dan istri yang tidak ada yang memuji, dia tidak bisa dikatakan setia. Dia hanya bertahan dengan keadaan yang ada. Jika kita ingin dikatakan seorang yang setia di hadapan Tuhan, kita pasti akan diuji. Bagaimana kita diujinya? Kita diperhadapkan dengan permasalahan hidup. Ya, mungkin kita ingin kaya, kita usaha, ya, tapi nggak kaya-kaya. Ada ujian yang datang, temannya mungkin datang, udah datang kemana Gunung Kawi, ya. Datang aja ke Gunung Sindoro, pasti kaya, pasti. Udah banyak yang melakukannya dan pasti kaya. Ujian datang. Tapi kalau dia tetap datang kepada Tuhan, aku nggak ingin itu. Aku tetap ingin datang kepada Tuhan karena aku percaya Tuhan sumber dari kekayaan itu. Dan akhirnya dia bisa dikatakan sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Kalau tidak ada godaannya, tidak menjadi orang yang setia. Ya. Makanya itu waktu itu saya berbincang dengan Pak Gim, dikatakan seperti ini. Hamba Tuhan itu kalau dia tidak makan satu hari itu kuat, dan pasti kuat. Puasa itu sudah menjadi bagian daripada hamba Tuhan yang ada, ya. Kalau dia dalam tekanan itu biasanya masih kuat. Tapi kalau dia diuji dengan kekayaan, dengan tahta, itu justru malah bisa jatuh. Karena apa? Kesetiaan itu muncul dari hati, muncul dari integritas. Kehidupan itu selalu dimulai dengan keterbiasaan. Waktu saya menyampaikan doa malam di sini daripada Mazmur pasal yang pertama, kalau kita membaca daripada ayat itu, kita akan menjadi orang yang berbuah jika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan itu bukan hanya membaca dan kita berpikir daripada firman Tuhan itu, enggak. Merenungkan itu adalah menghidupi firman Tuhan itu siang dan malam. Barulah kita dikatakan berbuah di dalam kehidupan kita. Tema pada hari ini adalah kehidupan orang percaya melawan kepercayaan orang. Jangan kita sampai level percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita justru tidak dipercayai oleh Tuhan sendiri. Bahkan kita tidak menjadi orang percaya. Jika kita disebut believers atau orang-orang percaya yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan 3 aspek ini dalam kehidupan kita. Kita ketahui bahwa Tuhan yang pertama memilih dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena kita dipilih oleh Tuhan. Ya, banyak orang yang di luar sana justru tidak mengetahui tentang Tuhan Yesus dan tidak menerima Tuhan Yesus. Kita bersyukur daripada itu. Yang kedua adalah jika permasalahan itu datang di dalam kehidupan kita dan kita tahu bahwa Tuhan yang lebih dulu memilih kita, semua pasti dapat dilakukan. Jangan sekali-kali meremehkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dia melakukan segala sesuatu yang justru tidak mungkin itu di dalam kehidupan kita. Ya, selalu saya katakan jangan bangga menjadi seorang fans. Jangan bangga kita menjadi seorang pengikut Yesus. Tapi banggalah ketika Tuhan Yesus mengenal kita. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus yang masuk dalam kerajaan surga, tapi justru Tuhan Yesus yang mengenal kita.
Ya, jangan bangga kita selama ini 50 tahun ngikut Tuhan Yesus, tapi kita hanya maaf kata fans, followers, pengikut, tapi Tuhan Yesus tidak mengenal dalam kehidupan kita. Tetapi banggalah jika Tuhan Yesus mengenal pribadi kita, karena hanya orang-orang percaya atau orang-orang yang dikenal Tuhan Yesuslah yang masuk dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga adalah hasil daripada pengujian itulah yang membuat kita tahu, oh, di dalam kehidupan mana aku ini sekarang. Apakah aku jauh daripada Tuhan? Apakah sekarang aku memang dekat dengan Tuhan? Hanya diri kita yang tahu. Sebatas mana pengenalan kita terhadap Tuhan. Jadilah orang-orang percaya yang bijaksana, yang terus melakukan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kita berbuah di dalam kehidupan. Amin. Firman Tuhan sampai hari ini di dalam pagi ini adalah menguatkan kita terus sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan